Trah Raja Kuno. Nusantara merupakan kepulauan yang berjajaran dan berentetan, penghuni manusia kuno atau kita mudah sebut dengan manusia purba. Tanda bukti yang mudah kita ketahui hanya adanya penemuan fosil-fosil manusia purba. Mereka, manusia yang awal berada di berbagai daerah. Hampir rata-rata fosil manusia purba diketemukan di sekitar sungai, yang artinya jenis manusia purba ini kehidupannya seperti manusia yang liar, yang tanpa rumah dan sebagainya. Sehingga kenapa mereka hidup di sekitar sungai? Mungkin dikarenakan agar mereka mudah mencari sumber air yang mana mereka tidak perlu membuatnya. Di samping itu, wilayah yang di area sungai biasanya tanahnya subur, maka mereka akan dengan mudah menemukan makanan seperti buah-buahan dan biji-bijian. Mereka condong hidup bergerombol. Kenapa demikian? Dimungkinkan karena mereka akan kompak dan kuat untuk melawan hewan yang berbahaya. Di samping itu, agar mudahnya mencari buruan untuk mereka makan. Kita akan bisa membayangkan para manusia-manusia purba yang hidupnya berjuta-juta tahun lamanya. Tentu generasi ke generasi semakin berkembang pesat. Tentu peradaban dan daya pikirnya pun juga semakin cerdas dan semakin pintar. Mereka akan mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Diawali dengan membuat rumah atau bercocok tanam. Kita akan persingkat lagi. Trah dan keturunan manusia purba yang mudah kita sebut dengan manusia pribumi, artinya orang yang menempati di bumi Nusantara ini, dengan semakin masa yang panjang, kehidupan mereka pun mampu menciptakan kelompok yang besar yang bisa kita sebut dengan kerajaan. Adanya kerajaan, baik masa purba atau kuno, tentu jumlah manusia pun juga sangat banyak, sehingga mereka menciptakan sebuah nama wilayah yang disebut dengan suatu negara. Nusantara ini sangat luas dan disebut sebagai Pulau Seribu. Setiap pulau besar tentu banyak penghuninya, maka wilayah-wilayah Nusantara yang banyak kerajaan-kerajaan yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kita bisa renungkan pada masa kerajaan kuno, situasi alam ini benar-benar sangat banyak hutan-hutan yang lebat dan pohon-pohon yang besar, apalagi tentu dengan jutaan hewan-hewan yang buas seperti macan, gajah, beruang, dan sebagainya. Sehingga tantangan kehidupan para nenek moyang kita sungguh sangat berbahaya dan susah sekali. Nenek moyang kita dengan keprihatinan dan keberanian membabat hutan, membuat jalan, membuat kebun dan pesawahan. Peralatan yang awalnya dibuat dari batu kemudian lebih maju menciptakan peralatan yang terbuat dari besi. Waktu demi waktu telah sampailah yang ternyata nenek moyang kita yang hidup di era kerajaan itu semakin lama semakin maju dan semakin canggih, hingga manusia-manusia pribumi dikagumi beberapa negara manca. Yang resikonya, banyak orang luar negeri yang tertarik dan suka serta kerasan hidup di Indonesia. Nenek moyang kita sudah memiliki sifat budi yang luhur, siapapun yang datang tanpa sensor, hingga peradaban kehidupan bercampur baur dengan orang asing. Kita akan membongkar dan menelusuri dengan sejarah dan trah keturunan orang-orang kuno yang menurunkan masyarakat kita, yaitu Indonesia Raya ini. Tentu dengan adanya orang sekarang itu karena keturunan dari orang-orang kuno dulu, atau keturunan manusia purba dulu, atau keturunan nenek moyang kita dulu. Kita akan lebih jujur, sportif, transparan, dan legowo bahwa adanya Indonesia yang besar, yang penduduknya sekitar 260 juta jiwa ini adalah hasil dari keturunan orang-orang dulu atau nenek moyang kita. Kalau kita tahu perjuangan nenek moyang dulu sangat besar sekali, misalkan menciptakan sawah, kebun, kerajaan, dan lain-lain. Dan kita juga menerima hasil peninggalan dari mereka, hasil dari peninggalan kerajaan yang terus muncul dari berbagai pulau dan wilayah masing-masing membuat Nusantara ini menjadi lebih maju. Pertanian, perdagangan, pelayaran, perkebunan, industri, dan lain-lain semakin makmur dengan adanya bangsa asing. Di samping ada sisi penjajahan, namun juga berdampak kemajuan bagi Nusantara ini karena hubungan perdagangan, politik, dan budaya serta lain-lain. Adanya tukar ilmu dari berbagai bangsa manca akan kerajaan Nusantara bisa mengimbangi dengan kemajuan zaman, hingga muncullah pendekar sakti, Brahmana, Wiku, pendeta ampuh, raja-raja yang perkasa, dan kerajaan-kerajaan yang sangat besar dan perkasa. Kita bangga dengan raja-raja kuno yang bisa membawa Nusantara menjadi jaya seperti kerajaan Kutai Kartanegara, Mataram kuno, Sriwijaya, Majapahit, Kauripan, Kadiri, dan lain-lain. Namun kenapa kita melupakan jerih payah dan perjuangan nenek moyang kita? Apalagi bila ada kata nenek moyang saja banyak yang benci dan tidak mengakuinya. Bila kita ini benar-benar keturunan orang dahulu, apalagi kehidupan dari keturunan raja, misalkan turun ke 40 saja, sudah menjadi orang biasa atau rakyat kecil yang hidupnya pun sangat miskin dan compang-camping. Kami bisa berbicara karena kami telah menemukan trah atau keturunan raja yang saat ini hidupnya miskin dan tersisih. Kita sangat kasihan dan terharu adanya hal ini, yang mana asli-asli pribumi justru hidupnya malah lebih sengsara daripada orang-orang pendatang atau bangsa asing, yang kehidupan orang-orang pendatang ini lebih mulia daripada kehidupan bangsa pribumi. Selain itu, di saat-saat seperti ini atau di zaman ini, kita tidak pernah mendengarkan ucapan ataupun doa yang ditujukan kepada trah kerajaan Nusantara. Marwah kerajaan Nusantara seperti tipis dan semakin hilang. Padahal mereka-mereka yang membabat hutan dan sekarang menjadi negara yang besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita tempati ini.
Semestinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada para raja-raja kuno yang telah mewariskan berbagai hal yang saat ini kita rasakan. Sedangkan doa-doa pun juga jarang terdengar yang mendoakan arwah para raja Nusantara. Semoga kita akan lebih menghargai jasa dan peninggalan para raja serta segenapnya, termasuk nenek moyang kita, pribumi Nusantara ini. Semoga kita bisa menyadari bahwasanya tanpa orang dulu tidak ada orang sekarang. Tidak ada raja-raja dulu, juga tidak ada Nusantara ini. Mari kita bangkitkan rasa syukur kita kepada siapapun yang pernah memberikan kemuliaan dan kemapanan yang di saat-saat ini kita rasakan. Apabila kita kesimak, situasi di negara ini menjadi gonjang-ganjing, hilangnya rasa persaudaraan dan persatuan. Kita kadang berpikir sejenak, kenapa Nusantara atau Indonesia yang kita cintai dilumuri dengan rasa perpecahan, penghujatan, permusuhan, bahkan perebutan jabatan. Kadang kita sedih hidup di zaman seperti ini. Orang dengan mudah menjatuhkan orang lain, orang baik dimusuhi, hanya karena ingin mengambil alih jabatan mereka. Kalau tata krama sudah ditampakkan, tentu kehidupan ini semakin geger dan jauh dari kedamaian. Karena mudahnya menghina orang dan tidak takut-takut terkena pelanggaran. Adanya hak asasi berbicara kadang membuat lidah semena-mena yang akhirnya membuat resah gelisah masyarakat dan negara ini seperti panas karena banyaknya pertengkaran. Hidup ini mencari kedamaian dan kemuliaan. Syarat kedamaian itu hanya kerukunan dan saling menghargai berdasarkan perilaku yang jujur dan benar. Mari kita tengok perjuangan nenek moyang agar kita bersatu, karena kita ini keturunan orang dulu yang harus rukun bersatu. Sekian teman-teman lebaran kita pada malam hari ini. Saya Nur Uta sebagai admin dari Mbah Kendil Joko Montro, perwakilan dari Mbah Kendil, mengucapkan selamat malam dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.